Semarang 2023. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Gerimis membasahi halaman luas di depan bangunan tua yang menjulang dengan megah dan angker. Lawang Sewu. Dimas, seorang mahasiswa jurusan sejarah yang sedang menyusun skripsi tentang masa kolonial, berdiri di depan pintu besar bangunan itu. Ia mendapat izin khusus dari pengelola untuk melakukan riset malam hari demi mendapatkan nuansa otentik. Namun, bukan hanya data sejarah yang ingin ia cari, tapi juga jawaban atas mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya sejak kecil. Dalam mimpinya, Dimas selalu melihat seorang gadis Belanda berpakaian putih berjalan perlahan menyusuri lorong gelap sambil berbisik lirih, "Tolong bebaskan aku." Dengan membawa senter dan kamera tua peninggalan almarhum kakeknya, yang juga pernah menjadi pegawai kereta api zaman Belanda, Dimas melangkah masuk. Ceklek. Pintu berderit pelan, seperti mengeluh karena dibuka setelah terlalu lama diam. Begitu masuk, udara di dalam terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di kulitnya. Dimas menyalakan senter, menyusuri lorong panjang yang diapit pintu-pintu kayu tinggi. Bayangannya sendiri menari-nari di dinding. Suara tetesan air dari atap yang bocor menjadi satu-satunya irama di tengah sunyi. Di ujung lorong, ia menemukan pintu besi berkarat yang konon mengarah ke ruang bawah tanah, tempat paling angker di Lawang Sewu. Disinilah, menurut catatan sejarah, tentara Jepang menyiksa dan membunuh tahanan selama masa pendudukan. Banyak yang mati dengan cara keji, dan sebagian dipercaya tak pernah pergi dari tempat itu. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar saat menarik tuas pintu. Berderit. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke kegelapan. Langkah demi langkah, ia turun. Suara langkahnya menggema. Dan saat sampai di dasar, ia menemukan lorong bercabang dengan dinding batu lembab yang berlumut. Di salah satu sudut ada tulisan samar dalam bahasa Belanda. "The dood is here niet het einde." Kematian bukanlah akhir di sini. Senter Dimas tiba-tiba berkedip. "Halo?" serunya, merasa seperti ada yang mengikutinya. Tidak ada jawaban. Namun suara seperti rantai yang diseret terdengar dari lorong sebelah kanan. Dengan napas tercekat, Dimas mendekat. Dan di ujung lorong itu, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang dan basah, mengenakan gaun putih lusuh seperti dari abad lain. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Dimas pelan. Perempuan itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, penuh luka, dan dari matanya menetes darah hitam pekat. "Sudah kubilang, jangan bangunkan mereka." Tiba-tiba semua lampu padam, senter mati, dan suara jeritan perempuan menggema memekakkan telinga. Dimas terbangun dengan napas terengah-engah. Kegelapan masih menyelimuti sekitarnya. Ia masih di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Namun kini, lorong tempat ia masuk tadi sudah menghilang. Yang tersisa hanya tembok batu yang seolah baru saja dibangun di belakangnya. Senter di tangannya mendadak menyala kembali, namun cahayanya kini berwarna kekuningan dan redup. Cukup hanya untuk melihat beberapa langkah ke depan. Dimas berdiri pelan, lututnya lemas. Di sekelilingnya, lorong berubah. Dinding yang tadinya lembab kini dipenuhi coretan, seperti tulisan dari darah kering. Salah satunya terbaca, 3 jiwa harus kembali sebelum gerbang bisa tertutup. "Apa maksudnya?" gumam Dimas. Tiba-tiba terdengar suara pelan, suara seperti orang berbisik dari segala arah. Kata-katanya tidak jelas, tapi makin lama makin nyaring hingga menggema seperti teriakan dalam pikirannya. Ia menutup telinga, namun suara itu tidak bisa dihentikan. Di antara teriakan itu, satu suara menonjol. "Kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau yang terakhir." Langkah kaki terdengar dari belakang. Dimas membalikkan badan cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menyorotkan senter ke lantai, ada bekas telapak kaki basah mengarah ke lorong sebelah kiri. Dengan ragu, ia mengikuti jejak itu. Lorong makin gelap dan lembab, bau anyir darah menusuk hidung. Di dinding-dinding batu, ia melihat bayangan tergantung, bukan sosok. Manusia tergantung dengan mata terbuka menatapnya. Satu di antaranya bergerak pelan. Dimas. Dimas mundur beberapa langkah. "Siapa kamu?" Tubuh itu turun perlahan, seolah tidak terikat gravitasi. Wajahnya rusak, lidahnya terjulur panjang. Tapi ia tahu itu wajah kakeknya. Kakek yang katanya dulu pernah bekerja di Lawang Sewu. Yang menghilang secara misterius dan tak pernah ditemukan jasadnya. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Dimas gemetar. Sosok itu menunjuk ke arah lain. Di dinding muncul gambar pintu besar berukir yang belum pernah Dimas lihat sebelumnya. Di bawah gambar itu tertulis, "Gerbang 1000 jiwa tidak bisa ditutup kecuali oleh darah keturunan." Nafas Dimas tercekat. Apakah maksudnya? Dia? Apakah darah keturunan itu dirinya?
Tiba-tiba lantai bergetar. Dari arah lorong belakang terdengar jeritan banyak orang, seperti suara perang, suara dentuman bom, teriakan, dan isakan. Dinding-dinding mulai retak. Senter Dimas mati lagi. Dan dalam kegelapan, suara perempuan dari bagian sebelumnya terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, sangat dekat. Sudah terlambat, Dimas. Kau telah membukakan jalannya. Dimas berdiri kaku dalam kegelapan total. Nafasnya memburu. Dadanya terasa seperti ditekan batu besar. Suara jeritan itu kini menghilang, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Tapi dalam diam itu dia mendengar sesuatu. Bisikan. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Satu telah kembali, dua lagi harus dibuka. Cahaya senter tiba-tiba menyala sendiri. Namun kini, cahayanya menyinari sebuah pintu kayu tua yang tak ada sebelumnya. Ukirannya rumit, dan di bagian atas pintu itu terdapat simbol yang tampak seperti matahari terbelah dua, dikelilingi angka Romawi. Dimas menelan ludah. Tak ada pilihan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dingin, seperti es. Saat pintu terbuka, brak! Cahaya terang membutakannya sesaat. Ketika matanya menyesuaikan, ia tidak lagi berada di bawah tanah. Ia berada di dalam aula besar zaman kolonial, penuh dengan tentara Jepang dan Belanda. Semua membeku seperti patung hidup. Tak bergerak, tapi wajah mereka menoleh ke arahnya. Mata mereka kosong, tapi seolah hidup. Satu di antara mereka berjalan pelan ke arahnya. Seorang wanita Belanda muda mengenakan gaun putih dengan noda darah di bagian dada. Wajahnya cantik, tapi matanya menghitam. Dimas, katanya, namaku Wilhelmina. Aku salah satu dari 3 yang dikorbankan demi menutup gerbang. Tapi seseorang membukanya lagi. Dimas mundur. Aku tidak membuka apa-apa. Tapi kau datang membawa darah yang sama, jawab Wilhelmina. Kakekmu salah satu yang membuat perjanjian. Ia gagal, dan kau kini terjebak dalam siklus yang sama. Tiba-tiba, semua patung di ruangan itu mulai bergerak. Suara teriakan kembali terdengar. Dinding aula runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan penjara bawah tanah tempat penyiksaan. 3 sosok berdiri di sana. Wilhelmina, seorang prajurit Jepang dengan wajah setengah hancur, dan seorang pribumi muda dengan wajah penuh luka. Ini kami, 3 arwah yang dikurung. Kami tidak akan bebas sampai kebenaran diceritakan. Tapi untuk itu, kau harus melihat semuanya, Dimas. Semua. Seketika dunia di sekelilingnya gelap. Dimas terjatuh, dan tubuhnya seperti jatuh ke jurang waktu. Ia melihat kilasan, tentara Jepang menyiksa tahanan, jeritan di ruang bawah tanah, anak-anak menangis, dan wajah kakeknya menulis sesuatu di dinding dengan darahnya sendiri. Dimas berteriak, kepalanya nyeri. Ia merasa akan pecah, namun satu suara menghentikannya. Kau harus temukan makam tanpa nama di halaman belakang. Di sanalah semuanya bermula, dan di sanalah gerbang itu akan dibuka sepenuhnya. Dimas terbangun lagi. Kini ia kembali di ruang bawah tanah. Tapi pintu tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sebuah catatan lusuh di lantai. Tulisan tangan yang dikenalnya, tulisan kakeknya. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah melihat mereka. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri. Hujan turun deras saat Dimas keluar dari lorong bawah tanah. Jam tangannya sudah mati. Langit gelap seolah malam tak berujung. Tapi Dimas tahu satu hal. Pesan Wilhelmina dan catatan kakeknya mengarah ke satu tempat, makam tanpa nama. Dengan tubuh basah kuyup, ia menyusuri halaman belakang Lawang Sewu yang ditumbuhi rumput liar dan pohon beringin tua. Tempat itu nyaris tak pernah dikunjungi wisatawan. Bahkan para penjaga pun jarang ke sana. Petir menyambar, menyinari satu sudut tanah yang tampak lebih rendah. Dimas berjalan ke sana. Di bawah pohon beringin terdapat batu nisan kecil, tanpa nama, tanpa tanggal. Ia jongkok mengusap tanah di sekitarnya dan menemukan sesuatu. Sebuah kotak besi tua, berkarat dan terkunci. Tapi saat tangannya menyentuh kotak itu, semua menjadi hitam. Dimas mendapati dirinya kembali di masa lalu. Tapi kali ini bukan aula megah, melainkan ruang bawah tanah dengan dinding penuh darah. Ia melihat Wilhelmina diseret oleh tentara Jepang, menangis dan berteriak dalam bahasa Belanda. Di belakangnya pemuda pribumi itu, kekasihnya dipaksa menyaksikan. Ini pengorbanan untuk menutup gerbang. Dia sudah terkutuk, teriak salah satu tentara. Dimas tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan arwah-arwah itu terbentuk dari rasa sakit, pengkhianatan, dan perjanjian gelap. Wilhelmina dikorbankan karena dianggap membawa kutukan. Kekasihnya mati bunuh diri malam itu juga. Dan sang tentara Jepang yang membunuh mereka, ia akhirnya mati terkubur hidup-hidup oleh teman-temannya sendiri. 3 jiwa.
3 pengorbanan, 3 dendam. Cahaya mendadak menyilaukan mata Dimas. Ia kembali ke halaman. Kotak besi di tangannya kini terbuka sendiri. Di dalamnya sebuah foto tua, Wilhelmina dan kekasihnya, berdiri di depan Lawang Sewu. Tapi di belakang mereka berdiri sosok hitam besar yang tak memiliki wajah, hanya mulut menganga dengan deretan gigi runcing. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari balik pohon. "Kau sudah terlalu jauh, nak." Dimas menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan pakaian penjaga malam. Tapi wajahnya tidak asing. "Aku Satimin, penjaga di sini sejak sebelum kau lahir. Kakekmu teman lamaku," ucapnya. "Anda tahu soal mereka?" tanya Dimas. Satimin menunduk. "Bukan cuma tahu, aku salah satu yang menyegel gerbang itu dulu bersama kakekmu. Tapi sekarang segel itu melemah karena kau sudah membukanya." Petir menyambar lagi. Tanah di sekitar makam mulai retak. Angin dingin berembus keras. Kalau kau tak menutupnya kembali sebelum malam keempat, Lawang Sewu bukan lagi rumah bagi arwah, tapi gerbang masuk bagi sesuatu yang lebih buruk. Hujan tak kunjung reda. Petir saling bersautan menciptakan irama kematian di antara bisikan pohon-pohon tua Lawang Sewu. Satimin membawa Dimas ke ruang jaga lama, tempat yang penuh debu dan pajangan tua. Di sana, pria renta itu membuka lemari besi yang tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya tersimpan benda yang aneh. Pecahan cermin, sehelai rambut putih panjang, dan sebuah buku bersampul kulit manusia. "Ini yang disimpan kakekmu setelah penyegelan terakhir," kata Satimin lirih. Buku ini mencatat darah yang tertumpah dan siapa yang menandatangani perjanjiannya. Dimas menatap buku itu. Tulisan di dalamnya berbahasa Latin kuno, bercampur aksara Jawa. Tapi di halaman terakhir tertulis jelas, gerbang ditutup oleh darah 3 arwah, tapi akan terbuka jika keturunannya kembali menyentuh tanah pengorbanan. Dan di bawahnya tanda tangan Soe Margo, kakek Dimas. Dimas menggeleng. "Kenapa kakekku ikut menyegel? Kenapa tak pernah cerita apa-apa?" Satimin menatapnya tajam. "Karena itu bukan penyegelan biasa. Kakekmu ikut dalam ritual pemanggilan. Awalnya untuk mencari kekuatan, bukan mengurungnya. Tapi arwah-arwah itu, mereka menuntut balas. Gerbang dibuka setengah, dan mereka tak bisa benar-benar dibungkam. Tiba-tiba, lampu di ruang itu padam. Angin masuk lewat celah-celah jendela. Dan terdengar, tangisan itu bukan dari dunia ini. Mengiris sampai tulang. Satimin langsung berdiri. Kita terlambat. Dari dinding, darah mulai merembes keluar membentuk tulisan. 1 harus digantikan." Dimas merinding. "Apa maksudnya?" "Ritual ini tak bisa selesai tanpa pengorbanan baru. Salah satu dari kita harus mati di tempat mereka terbunuh." Tiba-tiba, suara langkah berat bergema dari lorong luar. Seperti seseorang atau sesuatu sedang menghampiri mereka. Satimin menyerahkan cermin pecah pada Dimas. "Kalau makhluk itu muncul, lihatkan ini padanya." Arwah yang dikurung takut melihat wajahnya sendiri. Langkah makin dekat. Suara napas berat, kasar, bercampur geraman. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras. Makhluk tinggi berbalut bayangan masuk. Wajahnya tak berbentuk, hanya kumpulan gigi menganga dan mata-mata kecil yang bergerak seperti cacing. Satimin berteriak, "Sekarang Dimas, cerminnya!" Dimas mengangkat pecahan cermin. Makhluk itu meraung, suara yang membuat dinding ruangan bergetar dan telinga berdarah. Ia mundur, tubuhnya terbelah menjadi 3 bayangan. Dan dari ketiganya muncul Wilhelmina, si prajurit Jepang dan kekasih pribumi. Wilhelmina mendekat. Wajahnya kini bukan arwah jahat, melainkan penuh luka dan kesedihan. "Tolong, bebaskan kami. Tapi 1 jiwa tetap harus dibayar." Satimin menatap Dimas. "Kau pergi. Aku sudah tua, biar aku yang bayar hutang ini." Sebelum Dimas sempat menolak, Satimin menusukkan belati kecil ke dadanya sendiri, sambil mengucapkan mantra dari buku kulit manusia. Arwah-arwah itu berteriak. Makhluk bayangan mencair dan menghilang. Cahaya putih menyelimuti ruangan. Dimas terlempar ke belakang, dan segalanya menjadi gelap. Ketika ia bangun, ia sudah di luar gedung Lawang Sewu. Pagi hari. Cerah, tapi tak ada siapa-siapa. Tak ada jejak Satimin. Tak ada kotak besi. Tak ada buku. Hanya 1 hal tersisa di sakunya, pecahan cermin. Dan di permukaannya, ia melihat bayangan dirinya tersenyum. Tapi bukan senyum manusia. Sudah 3 hari sejak Dimas keluar dari Lawang Sewu. Ia tak pernah menceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi malam itu. Satimin hilang, seolah menguap dari dunia. Dan Dimas bukan lagi Dimas yang sama. Wajahnya pucat, tidurnya gelisah. Dan setiap kali ia bercermin, ia melihat bayangan yang tertinggal. Terlambat sepersekian detik, menyeringai dengan senyum yang tak pernah ia buat.
"Lo kenapa sih, Mas?" tanya Sari, adik sepupunya yang tinggal bersamanya. Mukanya kayak orang baru keluar dari liang kubur. Dimas tersenyum kaku, cuma kurang tidur. Tapi malam itu Sari mendengar suara. Langkah kaki di plafon rumah. Pelan. Tapi pasti. Ia bangun, mengira itu tikus. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka, Dimas berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Mata Dimas gelap. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. "Kau tak seharusnya melihat," Sari menjerit. Tapi ketika lampu dinyalakan, Dimas sudah tak ada. Hanya ada sehelai rambut panjang dan basah yang tertinggal di lantai. Dimas duduk di kamarnya, menatap pecahan cermin. Di dalamnya, bayangan itu masih tersenyum, makin lama makin jelas. Ia sadar, arwah itu tidak hilang. Ia masuk ke dalam dirinya saat gerbang tertutup. Setiap malam, mimpi-mimpi itu kembali. Kilatan eksekusi tentara Jepang, suara jeritan wanita Belanda, dan dirinya sendiri, berdiri bersama mereka, memegang belati, tertawa seperti iblis. Di dinding kamarnya, kata-kata muncul dengan mengalir dari paku-paku tembok. "Kau terikat." 3 jiwa, 1 tubuh. Tebusannya belum lunas. Dimas muntah darah malam itu. Dan di dalam muntahnya ada gigi manusia. Paginya, ia nekat kembali ke Lawang Sewu. Ia berjalan ke aula utama, yang kini sudah ditutup lagi oleh polisi, karena laporan pengunjung yang kerasukan. Tapi tempat itu menyambutnya seperti rumah. Lorong-lorong yang dulu ia takuti kini terasa familiar. Dan ia sadar ia bisa mendengar bisikan dinding. Dinding itu hidup. Mereka memanggilnya. Sampai akhirnya ia sampai ke ruangan bawah tanah tempat penyiksaan. Dan di sana ada seseorang berdiri menunggunya. Seorang perempuan muda berpakaian sekolah tahun 40-an, tubuhnya setengah terbakar. "Wilhelmina, aku belum selesai, Dimas," ucapnya dengan suara yang bergema. "Satimin hanyalah permulaan. Yang lain juga harus ditebus." "Yang lain?" "Ya, keturunan dari para pengkhianat. Teman-teman kakekmu yang membuka gerbang pertama. Mereka masih hidup dan darah mereka dibutuhkan." Dimas menggeleng. "Aku nggak bisa bunuh orang." Tapi dari balik punggungnya, tangan lain mulai muncul. Tangannya sendiri berubah hitam dan kurus, menggenggam belati dari dunia lain. Dan suara-suara dari lorong mulai bersorak. "Darah dibalas darah, tebus dengan darah," Dimas menjerit. Tapi sebagian dirinya tertawa saat membuka catatan tua yang ia temukan di loteng rumah kakeknya. Di dalamnya tertera 3 nama, ditulis dengan darah kering. Di samping nama-nama itu, tertulis satu kalimat dalam aksara Jawa kuno. "Wong kang ngundang bakal dadi korbane dewe." Siapa yang memanggil akan menjadi korbannya sendiri. Korban pertama. Dimas menemuinya di rumah pensiun di daerah Kalibiru. Pria tua itu sudah pikun, tak ingat apapun tentang masa lalu. Tapi saat Dimas menunjukkan pecahan cermin, mata Widarto berubah tajam. Nafasnya tercekat. Ia berbisik, "Kau keturunan Soemargo." "Ya," jawab Dimas. Widarto mulai menangis. "Kau tak seharusnya datang. Kami tak pernah bermaksud membuka gerbang itu. Kami hanya ingin berbicara dengan mereka yang mati. Tapi kami mengorbankan anak-anak panti, Dimas. Mereka dibakar hidup-hidup." Tiba-tiba lampu di kamar mati. Bayangan mulai merayap dari bawah tempat tidur. Dimas terdiam. Tubuhnya tak bisa dikendalikan. Tangannya bergerak sendiri. Ia mengambil vas bunga di samping ranjang, dan menghantamkannya ke kepala Widarto. Berulang kali. Keras, brutal, sampai suara tulangnya remuk dan otaknya berceceran di dinding. Ketika kesadarannya kembali, Dimas hanya bisa memandangi tangan yang berlumuran darah. Korban kedua, Pastor Agustinus. Ia ditemukan sedang memimpin misa kecil di gereja tua. Saat Dimas mendekatinya dan menyebut nama Lawang Sewu, wajah pastor itu langsung memucat. "Gerbang itu harus tetap tertutup," katanya panik. Tapi sebelum sempat melarikan diri, pintu gereja terkunci sendiri. Lonceng berdentang, padahal jam belum menunjukkan pukul 12. Salib terbalik jatuh dari dinding. Dan dari altar, arwah-arwah anak-anak panti muncul. Tubuh mereka gosong dan matanya kosong. Mereka menyanyikan lagu rohani, tapi dengan suara terdistorsi seperti rekaman rusak dari neraka. Pastor Agustinus berlutut menangis. Tapi Dimas tak bisa berhenti. Kali ini, tubuhnya memanggil lidah api dari tangan kirinya, membakar tubuh sang pastor hidup-hidup di depan altar. Jeritannya menggema, tapi tak terdengar oleh dunia luar. Dan arwah anak-anak itu, mereka tersenyum dan perlahan lenyap. Korban ketiga. Wanita tua ini tinggal di pinggiran Magelang. Ia adalah mantan perawat RS Jiwa, tempat eksperimen arwah dilakukan. Ia tak mau bicara saat Dimas datang. Tapi malamnya ia berbisik ke Dimas.
Kalau kau sudah bunuh 2, yang ketiga akan membuka semuanya. Ibu? Tanya Dimas. Sri menatapnya dan menusukkan gunting ke perutnya sendiri. Tapi saat darah mengucur, ia berteriak keras dan wajahnya berubah. Bukan lagi manusia. Ternyata, Sri bukan korban. Ia penjaga terakhir segel itu. Ia mencoba membunuh dirinya agar roh dalam Dimas tidak bisa menyelesaikan 3 darah yang dibutuhkan. Tapi terlambat. Darah Sri menyentuh tanah dan Dimas pingsan. Ketika terbangun, ia tak lagi berada di rumah. Tapi di Lawang Sewu, di sebuah ruangan yang tak pernah ada sebelumnya. Dindingnya dari tulang, lantainya dari kuku manusia. Di tengah ruangan ada gerbang besar, terbuat dari besi tua dan kulit manusia yang masih menggeliat. Dan dari balik gerbang terdengar suara familiar. Satimin. Dimas, jangan buka gerbang itu. Tapi bayangan Dimas sudah berdiri di sisi lain gerbang, dan ia menyeringai. Ini belum selesai, masih ada 1 jiwa lagi yang harus dibayar. Dimas berdiri di depan gerbang yang tidak seharusnya ada. Besi tuanya berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup. Setiap inci permukaannya dipenuhi ukiran yang bergerak. Wajah-wajah manusia yang menjerit, berubah bentuk dan saling melahap satu sama lain. Dimas kabur sebelum terlambat. Itu suara Satimin, lemah, penuh luka, tapi masih hidup entah bagaimana. Tubuhnya tergantung di atas gerbang, tertusuk paku-paku berkarat, dan kedua matanya sudah tak ada. Gerbang ini bukan untuk manusia, bisiknya lirih. Iya, penjara arwah yang tak bisa mati. Dulu, Belanda memanggil mereka untuk jadi penjaga, tapi malah kehilangan kendali. Kami, generasi setelahnya, mencoba menutup semuanya. Tapi kami cuma manusia. Tapi Dimas tak bisa mundur. Ia merasa ada sesuatu dalam darahnya yang memanggil gerbang itu, seolah dirinya bagian dari segel itu sendiri. Tiba-tiba, suara di kepalanya menggelegar. Buka gerbang, darahmu adalah kunci. Tangannya terangkat sendiri, lalu terbelah oleh pisau yang entah dari mana muncul. Darahnya menetes, dan gerbang mulai membuka, mengerang pelan seperti tulang retak. Begitu terbuka, udara beku menyapu keluar. Lorong gelap di baliknya terlihat seperti tak berujung, tapi penuh bisikan dan napas. Dan dari dalam lorong, muncul sosok wanita berpakaian Belanda. Separuh wajahnya hancur, mata sebelahnya menjulur seperti cacing. Selamat datang, pewaris Somargo. Itu Wilhelmina, tapi kini tak lagi tampak seperti arwah biasa. Ia adalah perantara, makhluk yang menjembatani dunia roh dan dunia manusia. Kau sudah membuka gerbang, sekarang kau harus menjadi penjaga barunya. Dimas menggeleng, berlutut, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau, aku cuma mau semuanya selesai. Tapi Wilhelmina meraih wajahnya, menekan kuat hingga tengkoraknya nyaris retak. Kau tak punya pilihan, gerbang ini menyerap jiwamu. Dan setelah kau, 1000 jiwa lain akan datang dari masa lalu, masa depan, dan masa kini. Dimas pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di luar Lawang Sewu. Tapi kota Semarang terasa berbeda. Langitnya kelabu, udara pekat dengan bau gosong dan darah. Orang-orang berjalan seperti tak sadar, mata mereka kosong. Dan di sudut-sudut bangunan tua, terlihat bayangan tinggi, kurus, bertanduk, mengamati mereka semua. Dimas baru sadar, gerbang tanya membuka jalur bagi roh, tapi telah menciptakan celah antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan ia sudah ditandai, tangan kirinya kini bertato kuno yang menyala dalam gelap, tanda penjaga gerbang. Satu-satunya cara menutupnya kembali adalah mengorbankan diri. Tapi apakah jiwanya masih utuh untuk itu? Dimas berlari di lorong sempit antara bangunan tua di pecinan. Napasnya tersengau, tubuhnya berkeringat dingin. Langit Semarang sudah berubah warna. Malam tak lagi gelap, tapi merah darah. Di langit ada mata besar mengawasinya. Tubuhnya mulai berubah. Tanda di lengan kirinya menyala setiap kali ia merasa takut. Tulang-tulangnya berbunyi retak pelan, dan kadang saat ia melihat bayangannya di etalas toko kosong, ia melihat tanduk hitam perlahan tumbuh dari dahinya. Kau bukan manusia penuh, bisik Wilhelmina di pikirannya. Kau penjaga, jiwa setengah terbakar. Satu langkah lagi, kau akan menjadi pintu itu sendiri. Dimas memaki, menghantam dinding. Ia ingin berhenti, tapi waktu tak mengizinkannya. Karena gerbang itu sudah terbuka, dan mereka mulai keluar. Di Taman Sri Gunting, seorang anak kecil ditemukan tewas dengan tubuh terlipat seperti origami. Kepalanya diputar 180 derajat, matanya hilang. Di dekat jenazah ada tulisan dengan darah. Mereka yang menolak kebenaran akan dilipat oleh waktu. Di depan balai kota, seorang petugas kebersihan melihat bayangan wanita berkaki 1000 menari di atas genteng sambil tertawa seperti bayi. Telinganya berdarah seketika. Lalu ia buta.
Semarang mulai berubah menjadi panggung teror. Dan semua itu berasal dari gerbang yang telah dibuka oleh darah Dimas. Dimas akhirnya kembali ke Lawang Sewu, membawa satu harapan terakhir, sebuah buku segel yang ia temukan di gudang rumah kakeknya, tersembunyi di balik ubin lantai yang retak. Buku itu tua, kulitnya dari kulit manusia, dan tiap halamannya ditulis dengan darah campuran, Belanda, Jawa, Jepang. Isinya, ritual penutupan gerbang. Tapi di halaman terakhir tertulis syarat, penjaga lama harus musnah, penjaga baru harus mati. Jika tidak, maka dunia akan dilipat seperti tubuh pertama. Dimas menatap tangannya yang mulai berubah hitam seperti arang. Waktunya habis. Malam itu ia duduk di ruang utama Lawang Sewu, membacakan mantra dari buku itu. Langit mengguncang, gerbang mulai terbuka lebih besar, dan dari dalam lorong gelap, arwah-arwah mulai menyerbu. Anak-anak panti dengan tubuh gosong, tentara Jepang tanpa kepala, perempuan Belanda tanpa wajah, dan terakhir, bayangan dirinya sendiri. Versi dirinya yang sudah sepenuhnya diambil alih oleh gerbang. Mereka berdiri saling berhadapan. "Kalau aku bunuh kau," kata Dimas, "semuanya bisa berakhir." Bayangan Dimas tersenyum. Atau semuanya justru dimulai. Pertarungan terjadi. Tak ada senjata, hanya jiwa melawan jiwa. Ruangan berguncang, kaca-kaca pecah, dan suara tangisan ribuan arwah menggelegar. Sampai akhirnya, Dimas menusukkan pisau dari dunia roh ke dadanya sendiri. Bukan bayangannya, tapi dirinya sendiri. Lebih baik aku mati sebagai manusia daripada hidup sebagai pintu menuju neraka. Tubuhnya roboh, darahnya menyerap ke tanah, dan gerbang mulai menutup pelan. Suara jeritan mereda. Wilhelmina menangis, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kutukan tua itu dipatahkan oleh pengorbanan. Tapi saat pagi menjelang dan warga Semarang mulai kembali beraktivitas, seorang anak kecil berdiri di depan pintu Lawang Sewu yang terkunci. Ia menatap kaca jendela, dan dari dalam gedung seorang menatap balik. Wajahnya hancur, tanduknya utuh, tapi matanya adalah mata Dimas. Gerbang mungkin tertutup, tapi penjaganya kini abadi. Pagi di Semarang tampak biasa. Matahari muncul malu-malu menyusup di antara jendela rumah-rumah tua dan pertokoan peninggalan Belanda. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, burung-burung tak lagi berkicau. Anjing-anjing menggonggong ke arah yang sama, Lawang Sewu. Dan orang-orang mulai bermimpi buruk. Rani, mahasiswi sejarah dari Universitas Negeri Semarang, menemukan sesuatu ganjil saat meneliti dokumen kolonial. Di komputer perpustakaan daerah, sebuah folder misterius muncul sendiri. Tanpa nama, tanpa akses internet. Isinya hanya satu video. Durasi 1 menit. Dimas masih hidup. Dalam video itu terlihat lorong gelap Lawang Sewu. Kamera bergerak perlahan mendekat ke kaca patri besar di aula utama. Di balik kaca, tampak siluet seorang pria bertanduk berdiri diam, menatap. Lalu suara lirih menyusul. Ia menjaga dari dalam, tapi bayangannya bebas di luar. Seketika komputer mati. Seluruh lampu perpustakaan padam. Saat menyala kembali, semua pengunjung menghilang. Dan Rani menyadari darah hitam menetes dari hidungnya. Sementara itu, seorang ustaz di daerah Kauman mulai menerima keluhan-keluhan jemaah. Bayi mereka menangis tengah malam, menggumam kata dalam bahasa Belanda. Cermin menampilkan wajah lain, bukan wajah mereka. Azan dari masjid disahut dengan suara perempuan yang tertawa di balik dinding. Semarang bukan lagi kota biasa. Ia mulai berubah menjadi panggung bagi roh-roh yang terbangun. Wilhelmina masih berkeliaran. Kini ia tinggal di rumah tua dekat Simpang 5, menyamar sebagai nenek renta yang menjual barang antik. Tapi siapapun yang melihat bayangannya di tanah akan jatuh sakit 3 hari kemudian dan menghilang tanpa jejak. Ia mencari pengganti Dimas. Karena walau Dimas telah menjadi penjaga gerbang, juru kunci baru tetap dibutuhkan. Seseorang yang darahnya bisa membuka gerbang kedua. Dan Wilhelmina telah menemukannya, Rani. Malam itu, Rani bermimpi. Ia berada di ruang interogasi bawah tanah Lawang Sewu. Di sana ada kursi kayu tua, berlumur darah. Tangannya terikat, dan dari langit-langit ruangan menetes darah membentuk huruf demi huruf. Darahmu adalah kunci, tubuhmu adalah pintu, jiwamu adalah tumbal. Rani terbangun dengan napas tercekik. Kamarnya banjir, tapi bukan air, melainkan darah segar. Keesokan harinya, tubuh-tubuh mulai ditemukan di bawah gorong-gorong kota. Leher patah, mata hilang, dada diukir dengan angka besar yang ditulis seperti guratan kuku. 1999. Dan setiap jam, angka itu berkurang 1. Seseorang sedang menghitung mundur. Jika angka itu mencapai 1, Semarang bukan lagi kota.
Rani tidak bisa tidur. Mimpi-mimpinya berubah menjadi siksaan. Setiap malam ia melihat bayangannya sendiri tergantung di aula utama Lawang Sewu, berayun pelan dengan tali kusut dari rambut manusia. Dan suara itu selalu datang, berbisik di telinganya. Satu jiwa yang tersisa, satu segel terakhir. Kau akan membukanya. Pagi itu, Rani mendapati dinding kamar kosnya dipenuhi coretan darah yang membentuk kalimat 999. Ia tidak menulisnya, tapi darahnya yang digunakan. Di tempat lain, seorang penjual jamu di pecinan ditemukan tewas di warungnya. Matanya membesar, tubuhnya terbalik dengan posisi kepala menempel di lantai, dan ukiran angka di dadanya menyala merah. 998. Seseorang atau sesuatu menghitung mundur. Rani mulai menggali asal-usul keluarganya. Ia menuju rumah kakeknya yang telah lama kosong, terkunci oleh jaring laba-laba dan debu sejarah. Di balik lantai ruang tengah, ia menemukan sebuah papan kayu yang tampak lebih baru. Dibuka paksa, di bawahnya ada kotak besi tua. Tak ada kunci. Tapi saat darah dari luka kecil di tangannya menetes ke permukaan logam itu, kotaknya membuka sendiri dengan suara desis. Isinya, foto seorang perempuan Belanda mengenakan kebaya dan bros tua. Wajahnya sangat mirip dengan Rani. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa campuran Jawa kuno dan Belanda. Sebuah manik hitam berukuran sebesar biji salak, berdenyut seperti nadi. Dalam surat itu tertulis, pewaris darah harus memilih menjadi pintu atau menutupnya dengan nyawa. Jika satu jiwa tak menyerahkan diri, maka arwah yang menunggu akan masuk lewat darah manusia terakhir. Rani menggigil. Di cermin kamar mandi rumah itu, wajah Dimas muncul samar. Bukan sebagai manusia lagi, melainkan pantulan robek. Matanya abu-abu dan tubuhnya menyatu dengan dinding kaca. Rani, dengar aku baik-baik. Kau adalah segel terakhir. Kalau kau mati, gerbang bisa ditutup selamanya. Tapi kalau kau lari, Semarang akan menjadi kota tanpa langit. Rani terisak. Harusnya ini bukan aku. Darahmu dari mereka yang pertama kali mengurung makhluk itu. Kau keturunan terakhir dari penutup gerbang. Malam pun tiba. Langit Semarang memerah. Di kota lama, bangunan tua mulai mengeluarkan bau daging busuk. Orang-orang melihat bayangan besar bertanduk merayap di tembok-tembok. Wilhelmina muncul di rumah Rani, tak lewat pintu, tapi dari lemari pakaian. Wajahnya kini hanya kulit menempel pada tengkorak. Matanya bercahaya biru dan suaranya seperti bisikan dari liang kubur. Serahkan dirimu, Rani, atau kota ini menjadi jembatan. Kau pilihan terakhir. Dan angka di langit kini bersinar. 999. Rani menatap manik hitam di tangannya. Ia tahu malam ini satu jiwa akan dipilih. Entah ia yang mati atau gerbang itu dibuka. Waktu hampir habis. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat Rani berdiri di depan pintu utama Lawang Sewu. Udara malam Semarang tidak lagi dingin, tapi berbau seperti darah yang sudah lama mengering. Kota ini tak bersuara, seakan semua makhluk, manusia maupun roh menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Langkah Rani berat, tapi manik hitam di tangannya terus berdetak, seperti jantung kedua. Semakin dekat ke bangunan tua itu, suara-suara mulai muncul di kepalanya. Tutup atau buka, jiwa atau darah, serahkan, serahkan. Di dalam aula utama, cermin patri besar yang dulunya retak, kini telah menyatu kembali. Tapi bukan pantulan Rani yang muncul di sana, melainkan dirinya sendiri dalam wujud lain. Matanya putih seluruhnya, bibirnya hitam, dan dari punggungnya tumbuh tangan ketiga yang berlumur darah. Makhluk itu tersenyum padanya. Kau datang tepat waktu, segel terakhir. Lantai aula terbuka perlahan. Dari bawahnya asap hitam menyembur. Suara-suara jeritan terdengar. 1000 arwah yang terjebak di bawah tanah selama lebih dari 1 abad. Kini berdesakan keluar. Rani memejamkan mata, memegang manik hitam erat-erat. Surat kuno dari kotak besi menuliskan satu cara untuk menutup gerbang. Melempar manik ke dalam lubang gerbang sambil mengucapkan nama leluhur pertama. Tapi ia tak tahu nama itu. Kertas itu robek di bagian bawah. Tiba-tiba suara Dimas muncul di belakangnya. Tidak lewat suara biasa, tapi langsung dalam pikirannya. Namanya Wilhelmina van Brackenhuis. Rani membuka mata. Ia melangkah ke tepi lubang, mengangkat manik tinggi-tinggi dan berteriak. Atas nama Wilhelmina van Brackenhuis, aku segel terakhir, aku kunci. Ia melempar manik itu ke dalam lubang. Ledakan cahaya menyilaukan muncul. Angin berputar kencang. Jeritan arwah menggema dan kemudian sunyi. Tapi tidak semuanya selesai. Wilhelmina berdiri di ujung aula. Wajahnya perlahan meleleh, berubah menjadi perempuan muda yang cantik, persis seperti di foto. Tapi matanya tetap gelap.
Kau pikir sesederhana itu? Katanya pelan. Tiba-tiba tanah berguncang. Seluruh bangunan Lawang Sewu mulai runtuh dari dalam. Dinding-dinding berdarah, lantai retak, udara berubah seperti lumpur. Dan dari balik lubang itu, makhluk bertanduk muncul. Tingginya lebih dari 5 meter, dengan tubuh seperti arang yang terbakar. Ia bukan arwah, tapi entitas dari sisi lain. Wilhelmina tertawa. Segel bukan untuk menutup, segel untuk membangunkan. Rani terlempar ke dinding. Darah mengucur dari pelipisnya. Ia merangkak, memungut sisa surat yang tersobek. Di belakang kertas itu, ia menemukan satu kalimat tambahan yang tertutup noda darah. Tapi jika segel membuka gerbang dengan darahnya sendiri, maka dia akan menjadi penutup abadi. Tubuhnya jadi kurungan, jiwanya jadi rantai. Rani menatap makhluk itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah lubang dan melompat masuk. Suara jeritan menggema. Seluruh Lawang Sewu bergetar, lalu perlahan diam. Semarang kembali senyap. Langit kembali biru. Burung kembali bernyanyi. Tapi di tengah aula Lawang Sewu yang kini rusak, hanya tersisa satu cermin pecah dan pantulan seorang gadis yang tak pernah pergi dari sana. Segel terakhir telah terkunci. 2 minggu setelah malam yang menghancurkan Lawang Sewu, Semarang kembali tenang. Tak ada lagi angka di langit, tak ada darah di tembok, dan tak ada suara dari balik lorong. Namun, keanehan tidak benar-benar lenyap, hanya berubah bentuk. Cermin besar di aula utama masih berdiri, meski retaknya kini berbentuk seperti urat manusia. Dan siapapun yang berdiri di depannya akan melihat sosok Rani. Awalnya hanya pantulan biasa, tapi lama-kelamaan pantulan itu mulai bergerak sendiri, tidak mengikuti gerak orang di depannya. Seorang penjaga museum melaporkan bahwa ia mendengar suara perempuan berbisik dari cermin, mengucapkan namanya lengkap, dan malam itu ia ditemukan tewas di rumahnya. Lehernya patah, dan di lantainya tertulis, "Kau seharusnya tidak menjawab." Di Fakultas Sejarah, berita kematian Rani sudah tersebar. Tapi sahabat dekatnya, Tari, mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Rani masih muncul di mimpi-mimpinya, bukan sebagai hantu, tapi sebagai dirinya sendiri, lengkap dengan luka dan manik hitam di tangan. Dalam mimpi itu, Rani selalu berkata hal yang sama. "Aku belum mati, aku terjebak di antara cermin." Tari pun nekat menyelinap ke dalam Lawang Sewu malam-malam, membawa sebuah buku warisan lama dari keluarga Rani yang belum pernah dibuka. Di dalamnya, ia menemukan catatan kecil. Pantulan bukanlah bayangan, ia adalah pintu ke jiwa yang tertinggal. Dan tepat di halaman terakhir ada gambar cermin berdarah dengan keterangan, "Jangan biarkan pantulan memanggil namamu 3 kali. Jika itu terjadi, segel akan pecah dari dalam." Sementara itu, pengunjung-pengunjung Lawang Sewu mulai melaporkan kejadian aneh. Anak kecil bicara sendiri di depan cermin, lalu menangis darah. Remaja hilang setelah mencoba selfie, dan hanya ponselnya yang tertinggal menampilkan foto Rani berdiri di belakang mereka. Seorang kakek tua pingsan setelah mendengar suara perempuan berkata, "Satu masih tertinggal." Tari kembali datang malam hari, membawa cermin kecil milik Rani. Ia berdiri di depan cermin besar di aula. Pantulan Rani muncul. Kali ini, ia menangis. "Aku masih di sini, Tari. Aku bukan roh, tapi waktu di sini berjalan berbeda. Aku bisa menjadi segel, tapi kutukannya tak selesai. Ada makhluk lain yang ikut terbuka, sesuatu yang lebih tua dari gerbang. Jika aku memanggilmu 3 kali, jangan jawab. Tapi tolong, bantu aku keluar." Tari menggigil. Bagaimana caranya? Rani mendekat di dalam cermin. Wajahnya penuh luka. Di belakangnya sesosok bayangan gelap merayap. Tanduknya tinggi, matanya seperti bara. "Temukan kaca pertama yang asli, bukan ini, yang dulu digunakan Belanda untuk memanggil." Lalu suara di balik Tari berbisik, "Tari!" Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara dari cermin. "Tari," kali ketiga. Tari mundur, ia menutup telinganya, tapi tak cukup cepat. Cermin retak, udara berubah dingin, dan pantulan Rani tersenyum lebar. Tari menggenggam buku tua itu erat-erat sambil berlari menuruni tangga batu Lawang Sewu. Angin dingin menghembus dari lorong belakang, membawa suara-suara yang seharusnya tidak ada. Tangisan, tawa anak kecil, dan langkah kaki. Tapi tak ada tubuh yang menyusul. Bayangan Rani atau entitas yang memakai wajahnya menyebar di cermin-cermin seluruh kota. Beberapa orang yang menatap pantulan terlalu lama kini menghilang tanpa jejak. Semarang mulai menolak matahari. Tari menemukan petunjuk penting dalam buku. Kaca pertama disimpan di ruang bawah tanah Stasiun Tawang, dulunya bekas ruang tahanan Belanda sebelum dialihkan ke Lawang Sewu. Ia nekat menuju sana malam hari,
menyelinap lewat jalur kereta mati yang tembus ke ruang bawah. Lorong itu basah, berlumut, dan dipenuhi bisikan. Di ujungnya ada peti kaca setinggi dada manusia, penuh dengan salib patah dan tulisan Latin yang dipenuhi darah kering. Dan di dalamnya, cermin kecil tua berbingkai emas retak di tengah. Saat Tari menyentuhnya, bayangan Rani muncul. Tapi kali ini bukan untuk menakutinya. Itu cermin pertama yang digunakan Belanda untuk memanggil sesuatu dari dunia seberang. Mereka pikir bisa dikendalikan, tapi kutukan itu hidup lewat pantulan. Pecahkan itu di tempat aku menghilang, di lubang gerbang, maka jiwaku bisa bebas. Tari mengangguk, tapi suara lain muncul dari dalam cermin. Jika cermin itu pecah, gerbang akan tertutup selamanya, tapi semua yang terperangkap akan binasa, termasuk aku. Tari kembali ke Lawang Sewu. Lorong-lorong kini terasa seperti labirin, selalu berubah arah. Cermin di dinding menampilkan wajah-wajah orang mati, matanya kosong, mulutnya menganga. Di aula utama, lubang gerbang telah tertutup, tapi udara di sekitarnya bergulung seperti air mendidih. Tari berdiri di tengah, mengangkat kaca pertama dan berseru, "Atas nama darah yang tertinggal, aku kembalikan pantulan ke asalnya." Ia menghantamkan cermin itu ke lantai. Crash! Suara retakan seperti petir. Cahaya gelap membuncah. Satu persatu cermin di sekeliling aula pecah sendiri. Teriakan keluar dari masing-masing. Jeritan jiwa yang tertahan, lalu senyap. Dan di lubang itu, bayangan Rani perlahan muncul, berdiri sendiri dengan mata basah. Ia tersenyum, bukan seperti makhluk tadi. Tapi, terima kasih, seluruh Lawang Sewu runtuh dari dalam. Tapi lubang gerbang tertutup. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bisikan. Esok paginya, masyarakat Semarang mendapati satu berita. Aula utama runtuh total, menyisakan kawah kecil di tengahnya. Tak ada korban jiwa. Tapi satu benda ditemukan utuh. Manik hitam, tergeletak diam di tengah reruntuhan, tak lagi berdetak. Setelah runtuhnya aula utama, Lawang Sewu resmi ditutup dari publik. Media memberitakan bahwa gempa kecil menyebabkan keruntuhan. Tidak ada yang mencurigai apa yang sebenarnya terjadi di balik reruntuhan bangunan tua itu. Tari menghilang dari publik. Ia kembali ke rumahnya di Salatiga, mencoba menjalani hidup biasa. Tapi bayangan Rani tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Setiap malam Tari bermimpi melihat pantulan wajah Rani berdiri di tempat gelap, tersenyum lalu menangis, dan kemudian membisikkan satu kalimat, "Kaca tak pernah benar-benar pecah." 3 bulan berlalu, sebuah pameran artefak Belanda dibuka di sebuah museum kecil di kota. Tari yang penasaran memutuskan datang. Di sana ia melihat sebuah cermin kecil dalam kotak kaca. Tak ada label, tak ada penjelasan. Tapi Tari langsung tahu itu bukan cermin biasa. Pantulan di dalamnya tidak mengikuti gerak pengunjung. Bahkan saat tak ada siapapun di depan kaca, selalu ada bayangan perempuan berdiri diam di dalamnya. Tari menoleh ke penjaga pameran. "Cermin ini dari mana asalnya?" Penjaga menjawab tenang. "Oh, itu ditemukan di reruntuhan Lawang Sewu. Tapi anehnya, tidak pernah retak sedikit pun." Malam itu, Tari duduk sendiri di rumah. Ia membuka album lama, melihat foto-fotonya bersama Rani. Lalu ia menatap cermin kecil di dinding. Dan ia melihatnya. Tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menatap dengan mata kosong. Tiba-tiba lampu berkedip, udara mendingin, cermin di dinding mulai berembun dari dalam. Dan di balik embun itu muncul satu tulisan dengan jari. "Satu belum pergi." Tari terpaku. Lalu terdengar ketukan 3 kali dari dalam cermin. Dan suara yang tak bisa disangkal itu berbisik pelan, "Tari,